Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal latihan tentang ujian sekolah untuk matematika peminatan, dan ini adalah video bagian yang keempat. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan isi kolom komen. Oke, kita lihat soal berikut. Suku banyak fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah ax dikurang 15. Jika f min 2 adalah 35 maka nilai a. Oke, soal ini cukup sederhana. Kita hanya cukup mengganti nilai x ini dengan min 2 dan hasilnya adalah 35. Jadi seperti ini ya. F min 2 sama dengan 35. Artinya adalah min 2 pangkat 5 ditambah 3 dikali min 2 pangkat 4 dikurang 4 min 2 pangkat 3 ditambah a dikali min 2 dikurang 15 itu sama dengan 35. Oke. Kita hitung min 2 pangkat 5 adalah min 32 ditambah 3 dikali ini min 2 pangkat 4 yaitu 16 dikurang 4 min 2 pangkat 3 adalah min 8 dikurang 2a sama dengan 35 ditambah 15. Ya, ini pindah ke sini. Berarti ini kita dapat min 32 ditambah 48 ditambah 32 dikurang 2a, ini sama dengan 50. Nah, ini ada min 32 dengan 32 habis ya, sehingga kita dapat min 2a sama dengan 50 dikurang 48. Berarti min 2a yaitu 2, maka kita dapat 2 per min 2 sama dengan min 1. Jadi soal ini cukup sederhana, kita hanya mensubstitusi nilai x-nya sama dengan min 2 sehingga kita dapat a-nya adalah min 1. Oke. Baik, soal berikut, salah satu faktor dari 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 10x kurang 24 adalah x tambah 4. Tentukan faktor-faktor lainnya. Oke. Ini cukup sederhana, kita gunakan sistem Horner. Jadi kita buat seperti ini. Kalau Horner ya, karena x tambah 4 maka kita buat x-nya sama dengan min 4 ya. Nah, min 4 ini berarti kita buat min 4, kita buat Hornernya seperti ini. Gitu ya. Dan dia jumlah ya. Oke. Nah, kita ambil koefisien-koefisiennya. 2p min 10 min 24. Berarti ini 2p min 10 min 24. Karena dia merupakan salah satu faktor, maka ini nanti jumlah yang bagian terakhir ini adalah 0. Berarti sisanya 0 bagi 24. Nah, caranya kita pertama 2 ini turun, ini min 2 ya. Ini kalikan ke sini. Berarti min 4 kita kali 2 tepat ke sini min 8. Oke. Nah, ini kita sistemnya mundur. Min 24 ditambah berapa dia? 0 dapat 24. Gitu ya. Yang ini kan sistemnya seperti ini ya. Oke. Ini kita mundur bagi, berarti 24 bagi min 4 dapat min 6. Ya. Nah. Terus ini min 10 tambah berapa dia? Min 6. Maka kita dapat dia 4. Oke. 4 ini kita bagi min 4 dapat min 1. Jadi dia sistem mundur. Dan ini bagi ya. Nah, ini bagi. Kalau ke atas sekali. Gitu. Jadi yang ini yang kita perhatikan. 2 min 1 min 6. Artinya dari sini 2x kuadrat kurang x kurang 6. Kalau kita faktorkan ini menjadi seperti ini. Ya. Dikali dia min 12 dijumlah dia min 1. Maka kita dapat x kurang 4 x tambah 3. Karena ada angka 2,
Maka menjadi ini 2/2/2 ya. Maka kita dapat sama dengan 2x kurang 2 x tambah 3/2. Nah, yang ada pecahan, masih ada pecahan, maka ini klik ke sini. Maka kita dapat x kurang 2 dikali 2x ditambah 3. Jadi faktor-faktor lainnya adalah x kurang 2 dan 2x tambah 3. Jadi sekali lagi kita gunakan sistem Horner ya. Ini 2P min 10 min 24 dan ini adalah X sama dengan min 4. Nah, bagian awal kita kali 2 turun, ini menjadi min 8 sampai sini ya. Jadi kita tak perlu mencari nilai P. Nah, untuk ini 24, ini kan min 24 dan 0. Kenapa? Karena dia kan salah satu faktor. Di sisanya 0. Nah, min 24 tambah berapa? Dia 0, 24. 24 bagi min 4 dapat min 6. 10 tambah berapa? Dia min 6 dapat 4. 4 bagi min 4 dapat min 1. Maka kita dapat 2 min 1 min 6. Berarti 2x kuadrat kurang x kurang 6. Kita faktorkan yaitu menjadi x kurang 2, 2x tambah 3. Oke, soal berikut. Nilai limit dari limit x mendekati v/3 dari sin x kurang cos x per cos x. Nah, caranya cukup sederhana, kita hanya cukup mengalihkan ya, atau menggantikan nilai x-nya dengan v/3. Ingat v/3 itu adalah 60 derajat ya, atau 180 bagi 3. Nah, ini kalau kita ganti menjadi seperti ini. Jadi ini limit x menuju v/3 terpecah boleh sin x per cos x dikurang cos x per cos x. Maka kita dapat limit x menuju v/3. Ini sin per cos kan tangen x dikurang 1. Nah, kita ganti x-nya v/3. Di limit di tangen 60 derajat dikurang 1. Tangen 60 adalah akar 3 kurang 1. Jadi soal ini cukup kita gantikan nilai x-nya 60 derajat. Tapi supaya lebih cepat mengerjakannya, kita sederhanakan dulu bentuk trigonometrinya. Dalam hal ini kita pecah menjadi sin x per cos x dikurang cos x per cos x. Sin per cos itu tangen, cos per cos nilai 1. Kita ganti x-nya dengan v/3 yaitu 60 derajat. Maka kita dapat akar 3 dikurang 1. Oke, soal berikut. Tentukan nilai limit x menuju 0 dari 8 sin pangkat 3 x per 2 dibagi x atau per x tan kuadrat 2x untuk x mendekati 0. Nah, konsep umumnya begini. Limit x menuju 0 dari sin AX per tan BX itu sama dengan A per B. Atau limit X menuju 0 dari sin AX per BX juga A per B. Ya. Nah, dari sini soal kita kan limit X menuju 0. Jadi kita yang pangkat 3 ini kita pecah menjadi seperti ini. 8 sin x per 2 sin x per 2 sin x per 2 ya, per ini menjadi x dikali ini tan 2x, ini juga tan 2x. Jadi kita perpasang gitu. Ini perpasang dapat gini. Ini akan sama dengan 8. Ini kan koefisiennya x per 2 ini kan setengah. Berarti setengah per 1 dikali setengah per 2 dikali setengah per 2 gitu. Nah, ini bisa kita coret. Ini kan 2 kali 2 kali 2 8. Berarti ini dapat ini. Maka kita dapat 1 per 4. Jadi lagi konsepnya adalah untuk x mendekati 0 ya. Kita gunakan ini. Sin AX per tangen BX itu kan A per B. Jadi cukup kita ambil koefisiennya. Nah,
sin AX per BX juga kita ambil hanya koefisiennya. Dalam hal ini kan koefisiennya kan setengah. Itu setengah per 1. Ini setengah per 2. Ini setengah per 2. Sehingga dalam ini penyederhanaannya, maka kita dapat nilainya adalah 1/4. Baik, soal berikut. Limit X menuju T hingga dari akar AX kuadrat kurang 8X tambah 3 dikurang 2X kurang 1. Nah, konsep sederhananya untuk limit T hingga bentuk akar, ini limit T hingga berbentuk seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang, ini kita buat PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, jika A-nya sama dengan P, maka cukup kita jawab B kurang Q per 2 akar A. Tapi jika A-nya tidak sama dengan P, maka cukup kita jawab plus minus T hingga. Ya. Nah, di sini tentu karena konsepnya akar dengan akar, maka sebelah ini kita buat akar dulu. Jadi seperti ini. Sebelumnya, til limit X menuju T hingga, ya, ini menjadi akar 4X kuadrat dikurang 8X ditambah 3. Jadi kita kurang dulu. Ini kurang 2X tambah 1. Jadi kita lakukan kurung dulu. Ya. Sehingga ini akan menjadi limit X menuju T hingga akar, gitu ini panjangnya, 4X kuadrat dikurang 8X ditambah 3. Ini menjadikan 2X kurang 1 tambah 1 ya. Supaya punya akar, maka kita akarkan, tapi kita korekkan dalam, gitu. Sehingga kita dapat limit X menuju T hingga, ini menjadi ini 4X kuadrat dikurang 8X ditambah 3 kurang akar. Nah, ini kita korekkan menjadi 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Nah, dari sini kita lihat A-nya, ini A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Nah, di sini nampak A-nya sama dengan P, yaitu sama dengan 4. Artinya B kurang Q per 2 akar A. Sehingga kita dapat B kita adalah min 8, berarti min 8 dikurang 4 per 2 akar 4. Maka kita dapat nih min 12 per, ini 2 kali 2 4. Berarti dapat min 3. Oke. Sehingga konsepnya adalah di sini karena A sama dengan P, maka B kurang Q per 2 akar A. Yang paling penting ini dia merubah menjadi kurung. Jadi kurang 2X kurang 1, kalau kurung menjadi 2X tambah 1. Nah, kemudian konsep mengkuadratkan. Nah, mengkuadratkan sehingga bentuknya sama-sama akar. Karena A-nya sama dengan P itu sama dengan 4, maka konsepnya B kurang Q per 2 akar A. Maka kita dapat min 3. Oke, soal berikut. Nilai limit dari limit X menuju T hingga dari cos 6 per X kurang 1 per 2X tan 5 per X. 2 per X per tan 5X. Nah, caranya kita misalkan dulu. Jadi, kalau kita misalkan, ya, 1 per X itu sama dengan Y, gitu ya. Berarti karena X kita menuju T hingga, maka kalau kita ganti X T hingga, maka Y kita menuju 0, gitu ya. Sehingga soal ini bisa kita sederhanakan menjadi berarti limit X, bukan X tapi Y ya. Berarti Y menuju 0, ini menjadi cos 6Y kurang 1 per 2Y, ini menjadi tangen 5Y. Begitu ya. Jadi karena kita misalkan 1 per X sama dengan Y. Ya. Oke. Sehingga ini menjadi, kita rubah limit Y menuju 0. Berarti ini menjadi
1 kurang 2 sin kuadrat setengah dari 6Y adalah 3Y. Kurang 1 per 2Y tangin 5Y. Ini habis. Ya. Nah, ingat kemarin konsepnya adalah cos nx sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah dari nx. Dalam ini kita 6, maka separuhnya adalah 3. Oke. Nah, ini kita pecah menjadi seperti ini. Limit x atau y menuju 0. Ini menjadi min 2 sin 3y dikali sin 3y per 2y tan 5y. Nah, sama konsep tadi. Berarti kita sama dengan menjadi min 2 dikali 3 per 2 dikali 3 per 5 gitu. Ini kita bagi, maka kita dapat min 9 per 5 begitu. Jadi memang untuk ini kita misalkan dulu super x adalah y, karena x-nya menuju tengah maka y-nya adalah menuju 0 gitu. Sehingga kita rubah dulu semuanya menjadi cos 6y kurang 1 per 2y tan 5y. Nah, cos 6y sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 3y. 1 dengan min 1 habis. Sin kuadrat kita pecah menjadi min 2 sin 3y sin 3y. Sama seperti konsep tadi. Berarti kita ambil koefisiennya saja. Berarti min 2 dikali 3 per 2 dikali 3 per 5. Oke. Soal berikut, turunan dari fx sama dengan sin x kurang cos x per cos x adalah f absen x. Maka tentukan nilai dari f absen v per 3. Oke. Pertama, kita punya fx sama dengan sin x kurang cos x per cos x. Gitu ya. Maka bisa kita ini sebagai u, ini sebagai v. Oke. Nah, konsep turunan bagi fx sama dengan u per v, maka turunannya f absen x-nya adalah u absen v dikurang u v absen per v kuadrat. Berarti u kita kan sin x kurang cos x gitu. Maka kita dapat u absennya adalah turunan sin cos x dikurang min sin x gitu ya. V kita adalah cos x, maka turunannya adalah min sin x. Ini boleh kita sederhana menjadi ini ya, cos x ditambah sin x. Oke. Sehingga f absen x kita adalah u absen v dikurang u v absen per v kuadrat menjadi u absen kita adalah cos x ditambah sin x dikali v cos x dikurang ya u kita sin x kurang cos x dikali min sin x. Oke. Per v kuadrat berarti cos kuadrat. Maka kita dapat ini ya, kita kali ke dalam. Ini menjadi cos kuadrat x ditambah sin x cos x. Oke. Ini min ketemu min plus ya. Ini sin kuadrat x. Ini ditambah sin x cos x per ini dapat cos kuadrat x. Oke. Sehingga ini kita dapat ini kan sin kuadrat cos kuadrat ditambah sin kuadrat nilainya 1. Berarti ini dapat 1 ditambah ini ada 2 berarti 2 sin x cos x per cos kuadrat x. Ya. Oke. Nah, karena dulu hitung lagi. Oke, betul ya. Oke.
Karena X kita adalah V per 3, ya, berarti kita ganti F absen V per 3 atau 60 derajat. Ya, nanti sama dengan 1 ditambah 2 sin 60 cos 60 per cos kuadrat dari 60. Oke. Kita dapat ini menjadi 1 ditambah 2 kali setengah dikali setengah. Bukan, 2 dikali setengah akar 3. Ya, sin 60 setengah akar 3 dikali setengah per setengah dikuadratkan. Oke. Dicoret 2. Maka kita dapat 1. Ya, kita lanjutkan. Ya, dapat 1 ditambah setengah akar 3 per 1/4. Dikali-kali 4 semua, berarti kita dapat 4 ditambah 2 akar 3. Gitu ya. Oke. Jadi kata kuncinya di sini adalah kita menyederhanakan fx, ya, mencari turunan bagi, yaitu u per v. Kemudian kita sederhanakan sehingga kita ganti dengan V per 3. Maka kita dapat nilainya adalah 4 ditambah 2 akar 3. Oke. Baik, soal berikut. Turunan pertama dari fx sama dengan sin pangkat 4 3e kurang 2. Oke, ini turunnya rantai. Caranya adalah fx sama dengan sin pangkat 4 3e kurang 2. Nah, turunannya adalah berantai. Berarti yang pertama kita pangkat 4. Berarti menjadi 4 sin pangkat 3e kurang 2 dikali turunan sin apa? Cos 3e kurang 2 turunan 3e kurang 2 adalah 3. Maka kita dapatkan ini sama dengan 4 kali 3 dapat 12. Berarti 12 sin pangkat 3e kurang 2 dikali cos 3e kurang 2, begitu. Jadi yang pertama kita turunkan yang pangkat, 4 sin pangkat 3e kurang 2, kemudian turunan sin adalah cos, kemudian turunan 3e kurang 2 adalah 3. Kita kalikan dapat 12 sin pangkat 3 3e kurang 2 cos 3e kurang 2. Soal berikut, persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 5 ditambah 3 cos 2x dengan absis titik singgungnya V per 6 adalah. Oke. Konsep persamaan garis singgung, ya, y1 kurangnya 1 sama dengan M X dikurang X1. Oke. Sekarang kita punya X1 kita adalah V per 6. Maka dapat nilai Y1 yaitu F V per 6. Maka kita dapat 5 ditambah 3 cos 2 dikali V per 6. Gitu ya. Oke. Jadi kita coret ini. Dapat 3. Berarti kita dapat 5 ditambah 3 cos V per 3. V per 3 adalah cos 60, berarti 5 ditambah 3 kali setengah. Maka kita dapat 6 setengah. Ya. 3 kali setengah, 1 setengah tambah 5, 6 setengah. Oke. Kemudian kita ingin mencari M. M itu adalah turunan dari fx untuk x1 ya. Oke. Sekarang kita cari turunan fx. Turunan fx berarti turunan cos min sin, berarti min 3 sin 2x dikali 2 gitu ya. Maka kita dapat min 6 sin 2x. Berarti M kita adalah min 6 dikali sin V per 6. 2 dikali V per 6. Oke.
Dicoret dapat 3. V per 6 tadi 60 berarti min 6 cos sin 60. Berarti min 6 dikali setengah akar 3. Berarti kita dapat M min 3 akar 3. Nah, sehingga persamaan garis singgung kita ya Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Jadi kita dapat Y dikurang 6,5 sama dengan ini min 3 akar 3 X dikurang V per 6. Oke. Ini kita buat pecahan biasa, berarti Y kurang 13 per 2 sama dengan berarti min 3 akar 3 ditambah V akar 3 per 2. Maka kita dapat Y sama dengan, ini pakai X ya Pak, min 3 akar 3X ditambah V akar 3 per 2 ditambah 13 per 2. Ini persamaan garis singgungnya. Jadi yang pertama kita harus tahu konsep persamaan garis singgung Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Dimana X1 nya adalah V per 6. Untuk mencari Y1 kita substitusi nilai X tadi ke Fx. Dapat Y1 nya adalah 6,5 atau 13 per 2. Kemudian untuk M adalah turunan pertama dari Fx untuk X1. Berarti kita dapat turunan dari Fx adalah min 6 sin 2x. Maka kita ganti X-nya V per 3. Maka kita dapat M-nya adalah min 3 akar 3. Kemudian kita substitusi ke Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Maka kita dapatkan persamaan garis singgungnya adalah min 3 akar 3X ditambah V akar 3 per 2 ditambah 13 per 2. Oke, soal berikut diketahui Fx sama dengan 4 sin 2X. Fungsi Fx naik pada interval. Oke. Fungsi naik syaratnya adalah turunan pertamanya harus besar dari 0. Oke. Maka turunan dari 4 sin 2x adalah 4 turunan sin cos 2x kali 2 besar dari 0 atau 8 cos 2x besar dari 0 atau cos 2x besar dari 0. Gitu ya. Kita anggap sama dengan 0. Cos 2x sama dengan 0. Cos berapa nilai 0? Cos 2x sama dengan ya cos 0 adalah cos 90 ditambah cos 90 ya, bukan pakai ditambah. Maka dalam persamaan trigono maka 2x ini sama dengan 90 ditambah K 360 atau 2x sama dengan cos yang 0 juga adalah yang positif adalah cos 270. Didapat 270 ditambah K 360. Oke. Ini kalau kita lihat X sama dengan 45 tambah K 180. Kali ini X sama dengan 135 ditambah K 180. Kalau X-nya 0, kalau K-nya 0, maaf. Kita dapat X-nya 45. Kalau K-nya 1, maka kita dapat X-nya 225. Ya. Kalau K2-nya lewat batas. Kali ini kalau 0 ya K-nya 0, maka kita dapat X-nya adalah 135. Kalau K-nya 1, maka kita dapat X-nya adalah 180 dapat 135 dapat 315. Nah, kita buat garis bilangannya. Ya. Pertama batasnya 0 dan 360. Kemudian ada 45. Ada 135. Ada 315.
Nah, oke. Nah, sekarang karena dia mintanya naik, ya, kan harus yang positif ya. Oke. Nah, kita uji ambil X-nya di sini. Misalnya ambil X di sini. Berarti di situ ada X-nya adalah 90. Ambil ya, 90. Nah, yang 90 ini kita ujikan kemana ke sini? Cos 2X, ya. Berarti cos 2X, ya. Berarti cos 2 dikali 90 sama dengan cos 180. Nah, cos 180 kan min 1. Gitu ya. Berarti ini min. Ini min, ini plus. Ini plus, ini min. Berarti ganti-gantian. Plus, min, gitu ya. Karena dia besar 0, maka daerah positif. Ini dia, daerah positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya X besar sama 0 kecil 45 atau X besar 135 kecil dari 315. Oke, jadi caranya adalah secara fungsi naik itu turunannya adalah besar dari 0. Kita olah seperti persamaan trigono. Kita dapatkan nilai-nilai X-nya. Ya, X45, 225, 135, 315. Kita ambil nilai X-nya di antara batas-batas tadi. Dalam hal ini kita ambil 90. Ternyata kita uji ke pertidaksamaan terakhir ya. Maka kita dapat nilainya adalah min 1, berarti negatif. Sisanya kita selang-selingkan, T plus, ini min. Karena besar 0, maka daerah plus yang kita ambil. Sehingga himpunan penyelesaiannya 0, X dari besar 0 kecil 45 atau X besar 135 kecil dari 315. Oke, demikianlah video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi ujian Sekolah Matematika Peminatan tahun 2022. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.